Oke guys, ini part selanjutnya dari video yang sebelumnya. Masih nanya-nanya tentang di situ-situ aja ya, kita nanya-nanya, nggak jauh dari itu. Nah, aku punya pertanyaan nih. Kata orang, emang bener kak nih? Kata orang, kalau misalnya kita dengar suara cicak, ganjil, itu tuh ada kayak si Apa tuh? makhluk Apa itu. tuh? Entah itu apa, kayak kan kita nggak lihat. Kalau pengalaman sih cicak, iya cicak, oke tuh sampai Benar. sejenis bener. Tapi yang gua hitung ganjil emang iya ada. Jadi kalau pengalaman kakak gimana tuh? Ya itu. Jadi pas kakak misalnya lagi duduk, gimana ceritain dong? Iya, kalau misalnya kayak ceritanya sama aja sih ya. Nih, Sharing guys. jadi mau cicak, toke juga sama aja, sejenis binatang merayap lah ya. Kalau emang suaranya itu dia kan suaranya ngelengking gitu. Kalau ganjil iya. Tahu nggak wujudnya apa? Kan saya nggak Tahu? Wujudnya kameramen tuh. Apa kak? wujudnya kuntilanak. Kuntilanak ya. Nah tadi kan udah tuh cicak. Terus ada lagi nih kak, kuntilanak. Misalnya ada nggak cuma kuntilanak ya? Maksudnya kalau ada bunyi apaan sih? Tadi dulu. Ulang. Jadi kata orang gini, dengar suara kuntilanak kalau misalnya si kuntilanak itu jauh, tapi malah dia tuh sebenarnya deket. Kalau misalnya deket dia jauh, bener nggak? Tuh. Kakak udah ngeliat sendiri? Oh ini serem banget. Aku pribadi nggak bisa ngebayangin ya. Kalau gue ngeliat gue langsung ngibrit. Kalau suara kuntilanak sih lebih sering yang ngedengar. Kalau suaranya lebih kecil, makin jauh makin kecil, itu dia ada di kuping. Kalau biasanya kalau nggak di kuping, Di sini. ya. Kalau nggak di sini, ya berapa langkah dari kita lah. Ih, serem. Yang Nih, pengalaman ngeliat sih. oke nih kak, aku punya cerita temen aku. Jadi waktu itu dia kakaknya habis melahirkan. Nah itu kan ada bayinya itu ada dari ya. Nah itu tuh kan ditaruh depan, ditanam. Nah pas dia lagi di depan, nggak tahu lagi ngapain, aku lupa. Itu disautin gitu. Itu tuh tapi suaranya jauh. Iya. Ih serem. Ya emang kalau misalkan mau perempuan ya, buat hati-hati buat perempuan. Emang kita lebih ngerasain lah. Peka. Iya, perempuan mah kalau darah-darah kayak gitu dia emang bener-bener nyiumnya itu kayak nyium Amis. ya kayak gitulah. Mau dari melahirkan, mau dia head atau dia baru melahirkan juga itu ya lebih dekat. Jadi ya intinya walaupun kalian semua nih yang nggak semuanya lo bisa lihat, itu tuh cukup menjaga kebersihan aja ya. Ada lagi nih kak. Katanya kak, selain kayak mitos-mitos itu, tempatnya kayak misalnya si Mbak Kunti itu tuh kayak punya tempat tersendiri nggak sih, kayak ciri-ciri khasnya si Mbak Kunti? Ya kalau makhluk begitu kan demennya. Astagfirullah. Itu kan banyak ya jenisnya. Nah si contohnya kita ambil Mbak Kunti. Nah dia itu punya tempat khusus gak sih kak? Kalau begitu sih punya. Biasanya kalau hujan itu pasti masuk rumah sih. Tapi Hujan? buat singgah doang. Jadi dia cuma Gerimis, hujan gede juga tetap masuk rumah. Cuma buat singgah doang, nggak lama. jadi dalam artian dia itu bisa juga kehujanan gitu. Iya makanya gue juga bingung. Iya nggak Iya sih, sih, itu pernah, logikanya? itu ngelihat, bukan gue doang yang ngeliat sih, adek gue juga ngelihat. Emang lagi hujan tuh rame. Jadi dia bisa kehujanan ya. Nah iya itu bingung kan, sama gue juga bingung. Cuman di dalam jadi nggak Iya. Oke, selanjutnya tuh pocong. Hmm. Oke nih Kak, kan dia tuh si Mbak Kunti ada tempatnya. Nah si Mbak Kunti itu ada berapa jenis, kayak misalnya kan kayak ada tempatnya kuntilanak merah, putih, itu bener gak sih kak? Kamu lupa? Iya. Bener. Iya.
kayak maksudnya itu kenapa putih merah gitu. Ya kalau begitu kayak ngejelasin kayak kita lah, juniornya gitu loh kalau bahasa ini Oh, ya. tingkat pertama Ya. gitu ya. Kalau yang merah-merah gitu kan, dari aromanya, dari energinya itu kenceng banget. Itu pernah ngeliat tuh di kampus tuh, baru pertama kali tuh. Di pohon. Hah? Di pohon. Ya emang lagi jalan, Oh, di jalan. Oh, di jalan. Lagi jalan. lagi jalan Oh, kayaknya. Lagi jogging. Jalannya nampak kelihatan. Hah? Enggak kan? Enggak lah, Kayak jadi dia kayak melayang nutup gitu. Ya. nutup pakaiannya. Nah, selain itu, oke kan nih. Selanjutnya aku punya pertanyaan lagi. Katanya si spesies kuntilanak itu dia lebih tertarik sama laki-laki. Yang bener kan? Bener banget. Apa karena dia cewek gitu? Kayaknya dia lebih tertarik ke cowok ya, karena emang demen sama laki Suka tuh. aja. Kira nih. Jadi tuh kenapa si spesies kunti ini bisa jadi dinamain kunti? Kayak ada sejarahnya nggak sih? Kenapa dia bisa jadi kuntilanak gitu? Oke. Gue juga nggak tahu ya, karena emang dari lahir juga pasti dibilang kunti kan nggak tahu mau dijenis siapa juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu dari mana ya. Coba kalau saya pertanyaan buat lu pada nih, kalau setan-setan di luar negeri namanya apa? Nggak tahu. Vampir. Itu Iya. yang namanya Jawa. Gue juga nggak tahu ya. Katanya sih ya kalau aku dengar itu tuh kalau bisa dinamain kayak gitu itu karena ilus. Ilus kita. Imajinasinya. Iya. Iya betul. Jadi kayak misalnya kita ngelihat kayak misalnya waktu itu tuh ada rumor-rumor kalau misalnya pas 7 langkah dari kuburan terus dia bangun lo bangkit gitu. Apanya? Si yang di dalam itu. Itu bukan bangkit, namanya udah saatnya dipertanyakan. Tapi bisa dilihat. Hah? Bisa dilihat sama Apanya? sama kita. Enggak lah, Sama nggak yang- bisa lah. Nggak bisa, yang bisa ngedenger tuh cuma ayam. makhluk. Makhluk-makhluk yang sekitar di situ. Tapi katanya lebih peka sama ayam. tapi katanya yang aku dengar kalau misalnya kayak di pertanyaan kita sama malaikat itu tuh di yang bisa ngedengar jeritan itu cuman yang makhluk melata sih, hewan melata. Iya, ayam. Tapi Kayak- kalau buat masalah anjing tuh lebih pekanya di jin gitu. Jin, terus ada jin lewat. Iya. Kalau anjing ya. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Apa tadi? Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Bener gak sih kalau kita melakukan aktivitas seperti layaknya orang biasa, ada gak sih dia kayak berdampingan gitu? Ada. Ya kita mah hidup berdampingan cuy. Jadi kita lagi duduk pun di sini kayak ada gitu. Iya. Kita Cuman berdampingan kita nggak lah. Kudu berdampingan. Emang kodratnya suruh berdampingan ya ikutin aja. Tapi nih Kak, aku punya cerita. Heeh. Bukan cerita, aku pernah dengar dari orang. Jadi kan orang awam nih ya, orang awam jalan di jalan biasa. Dan dia itu nggak sengaja nginjek rambut kunti. Kata siapa? Aku nggak Iya, nonton nggak dari dengar. video. Iya. Nah, dan si kunti itu marah. Nggak tahu kan? Iya makanya. Nah kan kita nggak tahu kan sebagai orang awam. Nah itu tuh dia kan bisa marah, si kuntinya itu bisa marah, bisa ikutin sampai rumah malah bisa kan. Betul. Nah itu gimana sih Kak supaya menghindari, kan kita sebagai orang awam ya, gimana gitu cara? Biasanya yang gue tahu itu dia betahnya itu pas udah nyampe rumah ya, ketika kita dekat sama Allah sih, betah atau tidaknya ya, lama atau tidaknya di situ. Tapi kalau ngusir begitu masih, kalau kata gue gampang ya, lu tinggal percaya sama Allah, lu sholatnya rajin, ibadahnya lu tinggal ngucap aja, minta pertolongan sama Allah juga bakal pergi sih dia. Tapi biasa kayak gitu mah emang kita kan namanya manusia awam kan gak tahu apa-apa, nginjek juga kita nggak tahu,
jangan nginjek gitu, nginjek tai juga nggak tahu kan. sengaja ngetaunya kecium di rumah. Iya, namanya gitu. Ya kita mah nggak tahu, yang penting kita nggak berbuat salah, udah kita nggak ada tanggung jawab apa-apa. Bawa alam ya. Oke, cukup sampai situ aja kayak. Oke, oke. Nanti aku sih pengennya banyak lagi gitu pertanyaan-pertanyaan yang mau aku tanyain ke kakak, masih banyak lagi. Dan berarti videonya nggak cuma berarti sampai di sini doang. Iya. Oke, jadi jangan kapok-kapok ya kak. Oke. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.